Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Selamat pagi teman-teman semua, rekan-rekan mahasiswa, Bapak Kaprodi, Bapak Prodi AS Prodi AS, Bapak Sepki Mardian, dan juga selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Hashim Abdullah, Regional Business Control Manager Bank Syariah Indonesia Semarang. Selamat datang Bapak. Ya, terima kasih Mbak. Iya, alhamdulillah pada hari ini kita akan melaksanakan kuliah tamu auditing syariah dengan tema kebijakan dan praktik audit atau review syariah di Bank Syariah Indonesia. Dan saya sebagai MC akan memandu jalannya acara pada pagi hari ini sebelum pada akhirnya saya alihkan kepada moderator dari rekan kami. Sebelum masuk kepada sesi materi, kami persilahkan terlebih dahulu kepada Bapak Kaprodi kami, Bapak Sepki Mardian, untuk menyampaikan beberapa patah kata untuk membuka acara pada pagi hari ini. Silakan Bapak. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain amma ba'du. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di hadza tafarruqan ma'suma. Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih dan selamat datang kepada Pak Hashim Abdullah. Beliau sebenarnya adalah kakak kelas kita semua gitu ya. Beliau adalah lulusan STCB. Kalau di CB beliau angkatannya Bu Dr. Ainur Bainah ya, kira-kira seperti itu. Jadi kakak kelas saya juga. Alhamdulillah beliau punya banyak sekali gitu ya pengalaman praktis sebagai bankir gitu ya. Saat ini seperti yang disampaikan beliau ada di cabang Semarang ya, kira-kira seperti itu. Kemudian yang kedua, kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman panitia dari AS 2020 A dan B gitu ya yang telah mengarrange acara ini ya secara teknis yang diketuai oleh Sarah dan anggotanya teman-teman yang lain. Acara kuliah tamu ini memang merupakan salah satu bentuk dari program Kampus Merdeka, Merdeka Belajar gitu ya, di mana kalau dulu orang mengikuti perkuliahan, satu mata kuliah mungkin hanya diajar ya oleh satu orang dosen atau dua orang dosen secara reguler setiap pekan gitu ya di kelas ataupun secara online gitu ya. Tapi dengan kebijakan ini untuk memberikan pengalaman yang berbeda dan tentu saja wawasan yang berbeda gitu ya kepada peserta didik dan mahasiswa. Salah satu program yang bisa kita lakukan adalah kita bisa melakukan kuliah tamu gitu ya atau guest lecture kira-kira seperti itu dan temanya bisa kita sesuaikan ya dengan materi yang ada di mata kuliah tertentu. Kebetulan kelas AS 2020 A dan B ini sedang mendapat mata kuliah auditing syariah ya di semester ini dan kebetulan saya ditunjuk oleh akademik untuk mengampu mata kuliah ini gitu ya. Dan sebagai bagian dari pengalaman tadi gitu ya, kami sengaja mengundang dari Pak Hashim Abdullah ya, yang beliau punya pengalaman banyak juga di beberapa profesi atau bidang ya, di BSI terutama atau di BSM dulunya gitu ya. Dan beliau juga pernah menjadi auditor internal ya, saya kira. Dan saya kira pengalaman itu bisa teman-teman dapatkan ya dari sharing dan wawasan yang akan disampaikan oleh Pak Hashim ya terkait dengan bagaimana mekanisme dan praktek dari audit atau review syariah di bank syariah yang ada di Indonesia gitu ya. Secara teori mungkin kita sudah pelajari ya materinya gitu ya dari beberapa pertemuan sampai UTS yang kemarin gitu ya dan tentu saja ingin kita mendapatkan insight yang lain ya dari narasumber yang lain dan pada sesi ini kita sengaja menghadirkan dan memohon kesediaan waktu beliau untuk bisa hadir ya pada kuliah kita gitu ya walaupun secara online ya. Sekali lagi memang kalau mengundang para praktisi tentu saja di hari kerja butuh butuh persiapan yang banyak ya karena harus meninggalkan kantor kalau dilakukan secara offline. Apalagi kalau kantornya tidak berada di sekitar kampus ya tentu saja itu akan menyulitkan. Tapi alhamdulillah
pengalaman dan hikmah dari pandemi kemarin dan kita sudah terbiasa untuk kemudian menggunakan media ya yang bisa menghubungkan kita secara online, salah satunya Zoom. Alhamdulillah itu bisa kita laksanakan pada pagi hari ini gitu ya. Mudah-mudahan teman-teman dapat banyak insight ya, dan saya kira teman-teman juga saya harapkan bisa banyak berdiskusi, tanya jawab ya, dan mendalami gitu ya isu-isu yang terkait dengan auditing syariah yang ada di BSI seperti itu. Terakhir, terima kasih pada teman-teman semua yang telah hadir gitu ya dari dua kelas gitu ya, dari kelas AS 2020 A dan B gitu ya. Mudah-mudahan teman-teman dengan sepenuh hati untuk kemudian menyimak apa yang disampaikan oleh dosen tamu kita pada pagi menjelang siang ini. Itu saja ya sebagai pengantar dari saya. Mudah-mudahan ini berjalan baik ya sampai akhir nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Sepki atas pengantarnya. Semoga bisa menjadi pecut semangat bagi semua teman-teman pagi ini. Alhamdulillah kita telah kedatangan tamu spesial. Ternyata beliau adalah kakak tingkat kami semua di Stay Sebi, dan beliau memiliki banyak sekali ilmu di bidang praktisi yang berhubungan dengan auditing syariah. Saya ingatkan kepada teman-teman semua agar sesi belajar kali ini lebih hidup dan insya Allah ilmu yang didapatkan bisa lebih diterapkan. Silakan bisa buka kameranya masing-masing, siapkan hati, siapkan pikirannya untuk mencerna banyak sekali pelajaran dan juga ilmu baru yang insya Allah akan berguna dan kita dapatkan pada pagi hari ini. Baik, selanjutnya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu moderator kita pada pagi hari ini. Boleh kakak operator bisa ditampilkan CV-nya? Ya, operator bisa bantu saya. Iya, baik. Terima kasih. Sudah terlihat ya teman-teman semua CV dari moderator kita pada pagi hari ini. Ini adalah rekan kita semua di satu prodi dan satu angkatan. Moderator kita hari ini adalah Kak Arif. Beliau adalah seorang mahasiswa dari AS 2020B yang diajar oleh Bapak Sepki dan memiliki banyak sekali keahlian terutama dalam bidang public speaking, writing, teamwork, leadership, dan yang lainnya. Dan juga memiliki banyak sekali riwayat organisasi maupun riwayat pekerjaan, dan beliau juga mempunyai experience pekerjaan di bidang junior auditing juga yang saat ini sedang ditempuh oleh Kakak Arif. Dan juga banyak sekali prestasi baik di bidang kepenulisan ataupun juga public speaking seperti debate, speech, dan lainnya. Hari ini kita sangat beruntung dan sebuah kebanggaan bagi kita semua juga bisa dihadiri langsung oleh oleh narasumber kita pada hari ini dan juga akan dimoderatori oleh teman kita yang luar biasa. Silakan kepada Kak Arif, saya akan serahkan sesi selanjutnya kepada Kak Arif. Kak Arif sudah masuk di dalam Zoom, Kak? Iya, apakah suara saya terdengar? Ya, sudah terdengar dengan jelas. Sejelas suasana kita semua ya, teman-teman semua. Amin. Baik, terima kasih banyak kepada Kak Riza ya selaku MC kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, suaranya sedikit sekali nih yang jauh salam saya nih. Kita teman-teman insya Allah pagi ini akan mendapatkan insight ya dari salah satu alumni SEBI. Saya berharap dan kita berharap semua teman-teman dan rekan-rekan sekalian bisa bersemangat gitu. Nah, saya doakan nih yang jawab salam saya yang lagi skripsian semoga lancar, kemudian yang sedang berjuang dengan berbagai tugasnya semoga dimudahkan, yang sedang kesulitan dengan berbagai hal semoga juga dilancarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah nambah yang jauh salam ya. Baik teman-teman, tadi sudah diperkenalkan, saya adalah Arif, saya mahasiswa Stay Sebi, semester 7 juga, sedang berjuang juga untuk menyelesaikan skripsi ya, dan berbagai mata kuliah yang masih kita ampuh.
Semoga Allah memudahkan jalan kita dan salah satunya untuk menimba ilmu di pagi hari ini. Baik, teman-teman, karena tadi agak sedikit kelewat ya di randanya, jadi sebelum kita memasuki acara inti, kita akan mendengarkan terlebih dahulu tilawah yang akan dibacakan oleh saudara kita, saudara Rizky Dian Sahara. Kak Rizky sudah di tempat? Ya, Rip. Ya, kepada Kak Rizky dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah kepada Kak Rizky ya sudah membacakan ayat suci Al-Quran. Masya Allah sekali ya, suaranya merdu sekali. Salah satu kori di Stay Sebi ya. Semoga tadi yang membaca dan kita semua yang mendengarkan senantiasa mendapatkan limpahan berkah dari Allah dan semoga juga menjadi wasilah untuk melancarkan kegiatan kita di beberapa jam atau menit ke depan. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, hari ini kita akan mendengarkan ya pemaparan insight dari salah satu alumni SEBI, Bapak Hashim Abdullah, dengan tema kebijakan dan praktik audit atau review syariah di Bank Syariah Indonesia, yang juga tadi sudah disampaikan oleh Kaprodi kita terkait goals yang ingin dicapai gitu. Kita alhamdulillah juga sudah belajar di kelas dan insya Allah kita akan langsung mendengarkan dari praktisi juga seperti apa implementasi di lembaga perbankan gitu. Nah, kemudian untuk memperdalam pemateri kita, boleh kakak operator untuk menampilkan CV beliau. Baik, teman-teman, nama beliau adalah Hashim Abdullah, SEIMM. Beliau tinggal di Depok ya aslinya, tapi sekarang beliau sedang di Semarang. Kemudian beliau S1-nya di Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI, Prodi AS. Kemudian beliau juga menempuh S2 di jurusan Manajemen Perbankan Syariah di Stay IBS. Kemudian juga di sini ada berbagai sertifikasi beliau dari Manajemen Resiko level 1 hingga 3, kemudian juga certification Bank Internal Audit, kemudian juga certification Bank Internal Audit for Supervisor. Di sini juga beliau memiliki berbagai macam pengalaman ya, khususnya di perbankan syariah. Insya Allah kita
akan mendapatkan sharing, kemudian juga ilmu terkait praktek di perbankan syariah. Nah, beliau terakhir menjabat sebagai Regional Business Control Manager di Regional Semarang Bank Syariah Indonesia. Baik, langsung saja kita sapa. Assalamualaikum, Bapak Hashim. Gimana kabarnya, Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Arif, alhamdulillah sehat. Semoga rekan-rekan semua juga sehat ya. Amin. Alhamdulillah. Baik, Bapak. Insya Allah sudah siap ya, Pak, sharing session dengan kami semua. Baik. Baik, kepada Pak Hasim, waktu dan tempat kita persilahkan. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar jelas ya, Mas Arif? Alhamdulillah jelas, Pak. Sejelas masa depan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama saya ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada hari ini saya bisa bersilaturahmi lagi dengan kawan saya perjuangan Bapak Sepki Mardian dan rekan-rekan semua. Selawat serta salam mari kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga syafaat beliau sampai kepada sahabat, keluarga, dan kita sebagai umatnya gitu ya. Rekan-rekan sekalian dan Pak Sepki mungkin seperti yang tadi Pak Sepki sampaikan, ini sesinya itu diskusi aja ya rekan-rekan, karena saya sudah meninggalkan buku terkait dengan audit syariah itu sejak tahun 2006 ya Pak Sepki ya. 2006 gitu. Tapi insya Allah nanti saya akan sharing beberapa refreshment terkait dengan audit secara umum maupun pemahaman atau praktek audit di tempat institusi tempat saya bekerja gitu ya. Gitu. Bisa saya sharing materi ya Pak Septi, Mas Arif? Bisa. Pak. Enggak. Ya. Nah, sudah terlihat ya? Terlihat, Pak. Terlihat, oke. Pak Septi dan rekan-rekan sekalian, mungkin nanti supaya lebih enak diskusinya, panggil saya cukup dengan abang atau kakak atau mas atau apalah ya. Kayaknya kalau panggil bapak, gimana ya Pak Septi? Siap Bang Hasim. Ya rekan-rekan gitu. Nah, terkait dengan amanah yang kemarin Pak Septi sampaikan kepada saya untuk memberikan sharing terkait dengan kebijakan dan praktek atau review syariah di Bank Syariah Indonesia, maka ada beberapa materi yang mungkin bisa sebagai refreshment dan bahan diskusi kita untuk 90 menit ke depan ya, gitu. Oh ini ya. Nah, mungkin terkait dengan audit ya, pengertian secara umum ini untuk refreshment aja bahwa gampangnya pengertian audit adalah sebagai suatu kegiatan evaluasi terhadap suatu organisasi mulai dari sistem, proses hingga produk gitu ya. Jadi audit itu memang kita seperti yang sudah teman-teman sampaikan, kita melakukan evaluasi dari mulai end to end proses gitu ya, dari mulai organisasinya, dari mulai people-nya, dari mulai produknya gitu ya, kemudian dari mulai kebijakannya gitu ya, apa yang
sedang dijalankan untuk memastikan bahwa semua itu sesuai dengan tujuan organisasi gitu ya, gitu. Nah, kemudian kalau kita lihat, saya coba ambil satu pengertian audit dari seorang ahli ya, Sutrisno Agus menyebutkan bahwa audit merupakan pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak independen secara kritis dan sistematis terhadap laporan keuangan, catatan keuangan, serta bukti pendukung yang disusun oleh anggota manajemen perusahaan dalam rangka memberikan pendapat atas kelayakan suatu laporan keuangan. Gitu. Nah, ini kalau dilihat dari secara umum, ini bicara tentang audit secara umum gitu ya. Nah, apa yang sedang akan kita diskusikan ke depan gitu ya, dan apa yang sedang saya kerjakan adalah sebagai peran dari audit internal bank gitu. Jadi saya coba ambilkan intisari terkait dengan audit internal bank adalah suatu kegiatan memberi keyakinan dan konsultasi yang bersifat independen dan objektif dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional bank melalui pendekatan yang sistematis dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola bank. Gitu ya. Dan teman-teman juga sudah pahami bahwa keberadaan internal audit bank itu sejalan dengan POJK nomor 1 POJK titik 03 tahun 2019 tentang penerapan fungsi audit internal bank umum gitu ya. Nah, apa sih fungsi audit internal gitu ya dalam suatu perusahaan khususnya yang sudah di apa ya sudah distandarkan di industri tempat saya bekerja ya di Bank Syariah Indonesia gitu ya. Pertama, fungsi audit internal adalah menjaga kecukupan kualitas internal kontrol gitu. Jadi audit internal itu bukan cuma internal kontrol. Jadi internal kontrol itu adalah bagian dari audit internal gitu ya. Fungsi dari audit internal itu salah satunya adalah menjaga internal kontrol, di mana meningkatkan efektivitas internal kontrol yang dilakukan dengan cara mengevaluasi kecukupan dan efektivitas kontrol terkait tata kelola operasional dan sistem informasi bank yang meliputi reliabilitas dan integritas informasi keuangan dan operasional. Jadi memastikan bahwa laporan keuangan itu handal dan laporan keuangan itu dapat dipertanggungjawabkan ya gitu. Kemudian efektivitas dan efisiensi operasional, mengamankan aset bank dan dana simpanan oleh nasabah serta pihak ketiga lainnya. Kemudian kepatuhan terhadap ketentuan internal dan ketentuan eksternal bank gitu ya. Jadi internal control dalam hal ini audit internal itu memastikan bahwa internal kontrolnya itu sudah berjalan untuk memastikan bank itu patuh terhadap ketentuan internal yang sudah dibuat gitu. Dan ketentuan eksternal regulator baik dari PBI, POJK gitu ya, atau undang-undang perbankan atau undang-undang pajak gitu. Seperti kita ketahui bahwa bank itu adalah sebagai institusi yang high regulated sehingga banyak peraturan, banyak institusi, banyak regulator yang akan mengatur tentang keuangan khususnya terkait dengan institusi perbankan gitu ya. Kemudian sebagai internal control, audit internal juga meyakini bahwa sasaran dan tujuan operasional telah mendukung sasaran tujuan bank serta telah terimplementasi secara konsisten gitu. Jadi internal control itu memastikan bahwa operasional yang sudah dijalankan oleh bank selama ini, oleh pegawainya, oleh stakeholder itu sesuai dengan sasaran atau tujuan bank yang menjadi visi misi bank
ke depannya gitu. Jadi bahwa memastikan bahwa operasional sesuai dengan tujuan bank dan operasional secara konsisten mencapai tujuan yang sudah ditetapkan gitu ya. Nah, kemudian selain internal control, internal audit juga memastikan bahwa penerapan manajemen risiko itu sudah efektif. Gitu. Sama seperti halnya internal control, penerapan manajemen risiko gitu menjadi salah satu hal yang diuji kualitasnya melalui internal audit gitu. Salah satunya adalah dengan mengevaluasi risk exposure terkait tata kelola, operasional, dan sistem informasi bank yang meliputi sama seperti tadi reliabilitas dan integritas informasi keuangan dan operasional, kemudian efektivitas dan efisiensi operasional, pengamanan aset bank, dan dana yang disimpan oleh masyarakat serta pihak ketiga lainnya, patuhan terhadap ketentuan internal bank dan ketentuan eksternal gitu ya, kemudian mengevaluasi potensi terjadinya fraud dan mengelola fraud risk oleh manajemen. Nah, terkait dengan manajemen risiko yang menjadi yang diuji melalui internal audit, di sini ada pengelolaan potensi terjadinya fraud atau kecurangan yang terjadi di bank, baik yang dilakukan oleh internal bank gitu ya, baik oleh pegawainya, karena pegawainya, ataupun karena sistem yang tidak memadai, ataupun karena prosedur yang belum mencukupi sehingga terjadinya fraud, itu menjadi hasil kualitas dari internal audit gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, internal audit itu menguji kualitas tentang GCG, Good Corporate Governance gitu ya. Jadi unit kerja internal audit menilai dan memberikan rekomendasi untuk memperbaiki governance proses dengan mengevaluasi tujuan, program, dan kegiatan serta efektivitas implementasi nilai dan budaya organisasi. Itu yang kedua, menilai tata kelola teknologi dan sistem informasi yang diimplementasikan untuk mendukung strategi dan tujuan organisasi serta keseluruhan dan secara keseluruhan dan berkesinambungan. Kemudian menilai tata kelola procurement, corporate social responsibility atau CSR, dan kerjasama dengan pihak ketiga gitu. Jadi aktivitas internal audit juga menentukan kecukupan kualitas internal control, penetapan manajemen risiko, dan GCG, Good Corporate Governance gitu ya. Nah, kami di dalam pelaksanaan internal audit gitu ya, karena harus harus mengcover seluruh unit kerja gitu ya, maka metode yang kita lakukan biasanya itu ada dua. Pertama, kita lakukan secara on-site gitu ya, yang kedua kita lakukan secara on-desk. Tapi pada kenyataannya, pada realisasinya, karena terkait dengan biaya atau karena terkait dengan waktu, biasanya untuk diputuskan onsite, biasanya kita akan melakukan on desk dulu. Persiapan, kita melihat profil dari resiko, profil dari tingkat resiko atau tingkat operasional, kompleksitas transaksional gitu ya. Kita lihat dulu secara on desk gitu ya. Kita lakukan pemeriksaan secara on desk tanpa melakukan kunjungan gitu. Karena dengan adanya data-data, dengan adanya sekarang big data gitu ya, kita lakukan analisa terhadap transaksional yang sudah tersimpan dalam data. Review on desk menjadi suatu mandatory sehingga bisa meminimalkan cost dan mengefektifkan proses audit gitu ya.
on desk dilakukan lebih lebih dominan, kemudian kita lakukan onset untuk memastikan bahwa apa yang sudah dilakukan secara on desk itu sesuai atau tidak gitu ya. Ada beberapa aktivitas yang memang bisa cukup dilakukan secara on desk. Misalnya ada lakukan pemeriksaan terkait dengan laporan keuangan. Laporan keuangan yang dicatat dalam sistem kemudian tersentralize di dalam server itu bisa dilakukan secara on desk tanpa melakukan kunjungan ke unit kerjanya gitu. Mulai dari laporan keuangan neraca, mulai dari laporan keuangan laba rugi, kemudian GL ya, general ledger gitu ya, kemudian jurnal-jurnal gitu ya, itu dilakukan secara on desk. Kemudian untuk memastikan bahwa apakah transaksional itu benar adanya, apakah unit kerja tersebut melakukan transaksi secara benar, barangnya ada, objeknya ada, baru kemudian kita lakukan secara onset atau kunjungan gitu ya. Objek yang lain juga sama, misalkan kita lakukan pemeriksaan terkait dengan pembiayaan. Pembiayaan dokumen-dokumen yang saat ini disampaikan nasabah menyampaikan dokumen permohonannya ke cabang, secara sistem cabang akan membuat soft file. Soft file itu yang akan kami lakukan pemeriksaan secara on desk gitu ya. Kemudian memastikan bahwa nasabahnya ada, kemudian memastikan bahwa bahwa usahanya ada gitu ya, baru kita lakukan secara secara onset gitu ya. Jadi untuk saat ini metode on desk itu akan lebih dominan karena mengingat efisiensi biaya dan waktu gitu ya. Kemudian baru dilakukan secara on-site ya untuk memastikan bahwa on desk-nya itu sesuai atau tidak gitu ya. Gitu. Nah, kemudian dalam menetapkan objek review gitu ya. Kalau tadi kita melakukan metode pemeriksaan secara on desk dan on-site gitu ya. Nah, kalau ini kita menetapkan objek review. Nah, objek review adalah objek audit yang akan kita lakukan pemeriksaan, gitu ya. Kami biasanya melakukan pemeriksaan itu bisa melakukan pemeriksaan secara unit kerja, artinya kita lakukan pemeriksaan secara end-to-end proses dari unit kerja cabang, unit kerja layanan priority gitu ya, atau unit kerja hanya layanan gadai gitu ya, atau kita lakukan objek review terhadap produk. Misalkan produk terkait dengan pembiayaan, produk terkait dengan gadai, produk terkait dengan pemasaran sukuk gitu ya, atau produk terkait dengan pembiayaan syariah, apakah murabahah ataukah mudorobah gitu ya, ataukah produk-produk lainnya terkait dengan tabungan, apakah tabungan wadiah, tabungan mudorobah gitu ya. Nah, kemudian objek berikutnya yang kita juga lakukan pemeriksaan adalah aktivitas atau fokus lain yang terkait dengan kegiatan di bidang pembiayaan dan operasional di unit tersebut. Nah, di sini maksudnya adalah aktivitas yang seperti memberikan layanan priority, memberikan layanan perbankan lainnya, entah itu bentuknya setoran, entah itu penerimaan tabungan ya, itu menjadi objek review yang akan kami lakukan gitu ya. Nah, penetapan objek review berdasarkan tingkat risiko maupun aspek penilaian dalam penetapan tingkat risiko mempertimbangkan beberapa kondisi untuk menentukan objek review. Yang pertama, kita melihat variabel risiko terkait dengan portofolio, pertumbuhan pembiayaan, pendanaan, ataupun volume transaksi. Yang kedua, variabel kontrol, apakah terkait dengan kecukupan orangnya, kemudian terkait dengan supportnya atau kontrolnya, termasuk keberadaan serta hasil validasi dari petugas kontrol, petugas reviewer yang ada di cabang yang kami sebut dengan BCS gitu ya. Gitu. Kemudian profil resiko operasional setiap unit kerja dan hasil audit. Jadi dalam menetapkan objek
review atau objek audit, kita akan melihat apakah unit kerja tersebut pertumbuhan pembiayaannya itu melampaui dari target, apakah ada anomali dari pertumbuhan pembiayaan, apakah ada anomali dari pertumbuhan dana gitu ya, ataukah ada anomali dari volume transaksi. Misalnya kita dalam menentukan objek review terkait dengan unit kerja, ada beberapa unit kerja, kita lihat tren dari pembiayaan. Tren pembiayaan dari 10 unit kerja, ada satu unit kerja yang tren pembiayaannya itu sangat drastis naiknya, sangat anomali gitu ya. Yang lainnya rata-rata kenaikannya ada di 300 miliar gitu ya selama 1 bulan, ini dia bisa mencapai 1 triliun misalnya gitu. Kemudian di dana yang tiba-tiba di akhir bulan dia melonjak pencapaian dananya, kemudian di awal bulan dia mulai turun lagi dananya gitu. Kemudian transaksinya juga kita lihat apakah cabang itu eh, ada transaksinya yang cukup besar. Satu orang teller misalnya, dia menjalankan transaksi lebih dari 50 transaksi. Atau satu orang teller bisa menjalankan transaksi lebih dari 100 transaksi. Nah, itu ada resiko, variabel resiko yang kita lihat, maka itu akan kita ambil menjadi objek review gitu ya. Kemudian faktor yang lainnya adalah faktor kecukupan pegawai. Jangan-jangan ada cabang yang pembiayaannya itu melonjak tinggi gitu ya, tapi ternyata nggak ada marketingnya gitu. Kemudian ada transaksional yang dia sebagai cabang penerima payroll gitu ya, penerima pembayaran gaji dari suatu institusi, tapi ternyata BOSM-nya nggak ada gitu. Petugas kontrol atau petugas supporting terhadap operasional itu tidak mencukupi gitu ya. Nah, itu juga akan menjadi objek dalam melakukan pemeriksaan oleh tim audit gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, profil resiko operasional setiap unit kerja. Setiap 3 bulan sekali, kami di Bank Syariah Indonesia ada namanya profil resiko operasional yang sifatnya self-assessment dari masing-masing unit kerja akan menilai apakah di unit kerja tersebut mereka merasakan ada resiko di beberapa aktivitas. Misalnya profil resiko operasional di satu cabang, misalkan salah satu cabang, katakanlah misalkan di cabang Semarang, mereka mengakui dalam 3 bulan ini resiko operasional mereka meningkat di teller gitu. Mereka merasa bahwa resiko mereka itu meningkat di teller. Kenapa? Karena teller mereka cuma satu, kemudian transaksionalnya banyak gitu ya. Maka mereka akan memilih resiko operasional di teller itu menjadi resiko yang menurut mereka besar gitu. Di cabang yang lain mungkin mereka akan memilih risiko operasionalnya di CS misalnya. Di CS mereka ada pembukaan rekening, mereka ada bundling dengan kerjasama dengan satu institusi, penerimaan mahasiswa baru yang banyak gitu ya, sehingga pembukaan rekeningnya itu dalam 1 hari bisa sampai ratusan. Tapi mereka tidak punya cukup petugas CS, customer service hanya cuma satu, tidak ada supervisor customer service gitu, sehingga unit kerja tersebut eh, menilai dirinya gitu ya, profil resiko operasional mereka itu ada di operasional di customer service dengan transaksi yang banyak gitu ya, tapi petugas eh, customer service-nya cuma satu gitu. Nah, itu juga menjadi fokus pemeriksaan dari tim audit. Nah, yang keempat adalah hasil audit. Biasanya hasil audit itu akan menjabarkan atau menginformasikan kondisi suatu cabang. Apakah temuannya atau catatannya terkait dengan operasionalnya itu banyak gitu ya? Apakah catatan hasil audit itu mandatori gitu ya? Apakah hasil catatan itu terkait dengan fraud gitu ya? Atau hanya catatan-catatan sifatnya administratif gitu? Biasanya
suatu cabang gitu ya dilakukan pemeriksaan 1 tahun sekali sehingga menghasilkan hasil audit 1 tahun itu sekali, dari mulai transaksional, dari mulai pembiayaan, dari mulai aspek syariah. Apakah selama ini melakukan penyaluran pembiayaan telah terpenuhi aspek syariahnya, itu underlying-nya telah dikuasai, kemudian perhitungan bagi hasilnya sudah sesuai antara realisasi dengan yang disepakati gitu ya. Kemudian apakah pada saat akad pembiayaan itu benar dihadirkan antara si eh, nasabahnya dengan pasangannya gitu ya. Nah, itu hasil-hasil audit juga menjadi pilihan eh, objek suatu objek akan dilakukan review gitu ya. Gitu. Nah, kemudian ketika kita melakukan pemilihan objek dari unit kerja, dalam unit kerja itu kita akan memilih sampling. Misalnya tadi satu cabang dia mengakui bahwa dia ada resiko di pembukaan rekening gitu. Nah, ketika pembukaan rekening itu 1 hari ada 100 gitu ya, sedangkan lakukan pemeriksaan audit itu setahun sekali, maka kita akan pilih tuh sampling mana yang akan kita ambil gitu ya, dokumen apa yang kita ambil. Nah, ada beberapa teknik dalam pengambilan sampling dalam proses audit. Pertama, judgment sampling. Ini dengan mempertimbangkan kriteria tertentu, misalnya tim auditnya membuat pertimbangan dilakukan ambil sampling pembukaan rekening di bulan-bulan Juni dan Juli. Kenapa Juni dan Juli? Karena di bulan Juni dan Juli itu banyak transaksional pembukaan rekening terkait dengan eh, apa tahun ajaran baru gitu. Maka kita lihat apakah di tahun ajaran baru itu pembukaan rekeningnya sudah sesuai, apakah setoran yang dilakukan oleh nasabah atau yang diterima oleh si teller itu sudah comply gitu ya. Apakah ada setoran yang dilakukan oleh orang lain gitu ya atau dilakukan oleh nasabahnya sendiri, tapi ternyata ketika si teller menginput nomor rekening ternyata nomor rekeningnya berbeda gitu. Nah, banyaknya transaksi yang terjadi di bulan-bulan tertentu gitu ya menjadi pertimbangan bagi auditor untuk memilih apakah transaksi itu menjadi sampling dilakukan pemeriksaan atau tidak gitu ya. Apakah periode itu transaksinya sesuai comply gitu ya atau ada catatan tertentu atau ada sesuatu yang tidak sesuai tapi menjadi kebiasaan gitu ya. Nah, teknik sampling yang kedua adalah snowball sampling. Kita melihat apakah ada kecenderungan dari sampling sebelumnya gitu ya menjadi suatu temuan yang bertambah misalnya. Misalnya di bulan lalu ada pemeriksaan pembukaan rekening gitu, pembukaan rekening ada 1 atau 2 rekening yang ternyata belum ditandatangani oleh nasabahnya gitu, atau tidak dilakukan centang terkait dengan bagi hasilnya gitu, atau pembukaan deposito yang ditemukan bulan lalu itu hanya 2 yang depositonya itu tidak lengkap ditandatangani oleh nasabah. Nah, bulan berikutnya ternyata kok bertambah gitu, menjadi 3. Bulan berikutnya kok dilihat bertambah menjadi 4 gitu kan. Nah, ketika akan melakukan pengambilan sampling bulan berikutnya maka akan dilihat penambahan temuan menjadi kecenderungan ini ada perbaikan atau enggak gitu ya. Itu akan menjadi sampling gitu. Nah, yang ketiga sampling yang akan diambil ada terkait dengan faktor-faktor kemudahan misalnya. Misalnya karena begitu banyaknya transaksional sudah diambil terkait dengan judgment, sudah diambil terkait dengan snowball sampling, maka untuk memenuhi eh, memenuhi transaksional gitu ya, memenuhi sampling, maka diambillah sampling yang mudah. Misalnya
oh ini eh, yang terdekat atau yang terbanyak gitu ya, yang mudah diambil atau yang mudah diambil dokumennya gitu, itu kita ambil juga gitu ya. Terus kemudian kita memperhatikan juga dengan eh, kuota sampling, jangan sampai samplingnya itu terlalu banyak gitu ya. Ambil sampling beberapa tapi mewakili mewakili kriteria tertentu. Misalnya di bulan April kita ambil kuota hanya 3 aja gitu. Kemudian di bulan Juni kita ambil hanya 2 aja gitu ya. Kita ambil kuotanya, jangan terlalu banyak gitu ya. Kemudian penentuan sampling yang berikutnya adalah secara random gitu. Secara random, kemudian kita ambil juga secara cluster, kemudian kita ambil juga secara cut off waktu. Gitu, cut off waktu kita lihat apakah eh, kita lihat misalnya kita mau lakukan pemeriksaan suatu cabang itu karena pergantian kepala cabang gitu. Nah, cut off pergantian kepala cabangnya atau cut off transaksionalnya itu ada di bulan apa? Apakah di bulan Juni? Ya udah kita ambil cukup di bulan Juni aja gitu. Apakah cut off-nya itu di bulan April? Maka kita cut off di bulan April aja. Gitu. Jangan terlalu melebar gitu ya. Itu beberapa teknis sampling yang kita ambil dalam penentuan sampling audit gitu ya. Gitu. Nah, ini nih, ini yang ini yang seringkali kita sampaikan ke cabang gitu ya, seringkali menjadi penyebab juga temuan-temuan yang ada di cabang gitu ya. Apabila internal kontrol yang ada di cabang itu tidak memadai gitu ya. Ini adalah internal kontrol dasar dalam menjalankan suatu aktivitas sehingga aktivitas itu bisa comply, sehingga aktivitas itu bisa terjaga eh, terjaga kesesuaiannya. Pertama, memastikan dual kontrol itu sudah berjalan. Kedua, memastikan dual custody itu sudah berjalan. Ketiga, memastikan segregasi of duty. Dan keempat, memastikan bahwa periodic review itu sudah berjalan. Ketika empat mekanisme kontrol dasar ini berjalan, maka tujuan suatu perusahaan atau tujuan dari suatu aktivitas cabang itu mudah tercapai gitu ya. Nah, pengertiannya apa sih dari dual control, dual custody, segregation of duty? Dual control pelaksanaan atau pemeriksaan suatu aktivitas atau transaksi secara berjenjang yang minimal dilakukan oleh dua pihak. Misalkan dalam perusahaan kami perbankan melakukan transaksi berjenjang. Ketika si teller gitu ya melakukan transaksi, si teller itu biasanya dia punya limit transaksi. Jika limit dia hanya 50 juta, kemudian dia melakukan transaksi di atas 50 juta, maka teller tidak akan melakukan transaksinya sendiri gitu. Maka teller akan butuh otorisasi oleh atasannya gitu. Begitu juga ketika si petugas teller akan melakukan akses ke ruang hasanah gitu ya. Dia juga tidak bisa sendiri gitu ya. Dia juga perlu otorisasi, dia juga perlu persetujuan dari atasannya. Gitu. Kemudian dual control terkait dengan pemisahan, penyimpanan, pertanggungjawaban suatu barang atau kunci yang masuk dalam kategori bernilai dan berharga dalam rangka pengamanan fisik. Misalnya petugas kalau nanti teman-teman atau sudah magang di perbankan untuk masuk ke dalam ruang hasanah gitu ya harus melibatkan dua orang. Satu yang megang kunci kombinasi, satu yang megang kunci panjang gitu ya. Sehingga dual control atau dual custody itu selalu berjalan. Jangan sampai ketika seorang teller yang diamanahkan untuk megang kunci panjang gitu ya, dia menyerahkan kunci itu ke supervisornya atau ke BOSM-nya sehingga BOSM-nya dia bisa dengan sendiri masuk ke dalam hasanah gitu ya dengan kunci kombinasi yang supervisornya punya dan kunci panjang yang dipinjam dari
petugas teller sehingga dia masuk ke dalam hasanah seorang diri gitu. Sehingga dual kontrolnya tidak berjalan gitu ya. Kemudian yang ketiga, kontrolnya terkait dengan segregation of duty, pemisahan tugas dan fungsi dalam suatu aktivitas. Ini misalnya petugas gudang yang memegang atau mencatat persediaan itu berbeda dengan petugas akuntansi yang melakukan pencatatan persediaan, gitu ya. Kemudian yang keempat terkait dengan review periodik. Review periodik ini petugas supervisor atau petugas pimpinan harus secara periodik melakukan pemeriksaan aktivitas yang dilakukan oleh pegawainya atau subordinirinya gitu. Pemeriksaan dilakukan secara periodik baik secara terencana ataupun secara surprise gitu ya. Jadi di sini juga baik itu tim audit maupun supervisor dia akan melakukan pemeriksaan secara surprise misalnya. Biasanya pemeriksaan tidak terencana itu terkait dengan pemeriksaan uang di hasanah gitu. Tim audit khususnya cabang-cabang yang letaknya itu di luar gitu ya, jauh dari kontrol kantor pusat, biasanya kita lakukan pemeriksaan secara surprise. Kita tiba-tiba datang ke cabang, kita lakukan perhitungan uang di sana gitu ya, sehingga kita tahu sebenarnya kontrol yang ada di cabang itu berjalan atau tidak. Apakah supervisor itu menjalankan fungsinya sebagai pemegang kunci hasanah? Jangan-jangan ketika kita lakukan kunjungan secara surprise gitu ya, kunci ruang hasanah itu dalam kondisi terbuka. Yang harusnya ruang hasanah dalam kondisi tertutup gitu ya. Kemudian jangan-jangan uang yang ada di dalam hasanah itu jumlahnya berkurang gitu. Makanya review secara periodik dan secara surprise ini biasanya masih sering kita lakukan untuk beberapa cabang ya dan beberapa objek yang akan menjadi lakukan pemeriksaan gitu ya. Gitu. Nah, dalam melakukan di dalam ini ya dalam praktek di internal dalam praktek di Bank Syariah Indonesia, pengelolaan resiko itu kita menjadi beberapa layer. Pertama, second line of defense, artinya itu resiko itu memang dimiliki oleh unit kerja tersebut gitu ya, baik itu cabang, baik itu KCP maupun unit kerja bisnis gitu ya. Mereka sadar bahwa mereka terpapar oleh resiko gitu. Sehingga mereka harus tahu bagaimana memitigasi resiko itu gitu. Kemudian ada second line of defense. Second line of defense di sini ada unit compliance kantor pusat atau unit enterprise risk unit. Mereka yang akan menilai resiko apa yang perlu dimitigasi oleh cabang. Dan yang ketiga itu third line of defense. Third line of defense ini biasanya oleh unit kerja internal audit. Mereka akan melakukan pemeriksaan setelah first line of defense, terus second line of defense, third line of defense. Tim audit sebagai third line of defense yang melakukan pemeriksaan pasca terjadinya transaksi, gitu ya. Nah, hasil semua pemeriksaan dari mulai tadi pemilihan sampling, kemudian pemilihan objek, gitu ya, kemudian tadi melihat siapa yang menjalankan transaksi, gitu ya, maka hasil akhirnya ada di laporan hasil audit, gitu ya. Laporan hasil audit seperti yang rekan-rekan ketahui, laporan hasil audit harus bersifat akurat, objektif, jelas, ringkas, konstruktif, lengkap, tepat waktu, gitu ya. Dan laporan hasil audit harus dilakukan, harus memenuhi kriteria, dia harus tertulis gitu ya. Kemudian dia harus diuraikan secara sistematis, singkat dan mudah dipahami. Kemudian dia singkat, namun dia harus memuat pokok-pokok hal-hal yang penting, hal-hal tindakan perbaikan yang perlu dilakukan oleh auditi atau yang akan dilakukan atau yang diperiksa gitu ya.
kemudian mudah dipahami dan sederhana gitu ya. Disampaikan dalam bahasa Indonesia atau disampaikan dalam bahasa Inggris yang mudah dimengerti gitu. Jadi laporan audit itu harus tertulis. Yang pertama dia harus akurat gitu ya, harus objektif. Jangan sampai laporan audit yang akan menjadi bahan pertimbangan atau pengambilan keputusan dia tidak akurat atau tidak objektif gitu ya. Dan yang pasti harus tepat waktu. Jangan sampai laporan audit itu diberikan sudah tidak sesuai waktunya gitu. Laporan audit yang telat gitu ya, laporan audit yang isinya disampaikan itu telat gitu ya, melebihi sebulan atau 2 bulan gitu ya, itu sudah tidak ada gunanya. Gitu. Artinya laporan audit itu sudah tidak berfungsi bagi pemegang keputusan untuk segera mengambil keputusan gitu ya. Dan laporan audit juga harus didukung dengan kertas kerja. Kenapa? Karena kertas kerja ini yang menjadi tanggung jawab bagi auditor untuk mendukung laporan auditnya, gitu. Kemudian laporan audit juga harus objektif, didasarkan oleh fakta dan tidak memihak kepada kepentingan tertentu. Tim audit sebagai unit kerja yang independen menyampaikan hasil audit sesuai dengan faktanya yang dilengkapi dengan bukti-buktinya, dilengkapi dengan underlying-nya, juga tidak memihak kepada kepentingan tertentu. Misalnya, ternyata tim audit ketika di cabang dia dekat dengan kepala cabangnya, gitu. Ketika dia menyampaikan pemeriksaan karena dia dekat dengan kepala cabangnya, kemudian mungkin dalam proses auditnya dia sering diajak makan bareng gitu ya, sehingga dia tidak independen gitu, sehingga dia tidak menyampaikan laporan keuangan, laporan auditnya secara objektif gitu. Nah, kemudian yang kelima, laporan hasil audit juga harus konstruktif dan dapat memberikan saran perbaikan atau arahan bagi auditi untuk dapat melakukan perbaikan. Nah, tim audit yang baik adalah tim audit ketika dia bisa mencari root cause gitu ya. Dia mencari penyebab, dia bisa mencari akar permasalahannya gitu. Sehingga ketika akar permasalahannya diketahui, dia bisa memberikan saran yang tepat bagi auditi gitu ya. Jangan sampai tim audit itu memberikan saran yang sebenarnya tidak applicable. Dia hanya menjabarkan permasalahan kulitnya aja gitu. Contohnya misalnya ada temuan terkait dengan tadi pembukaan rekening yang tidak lengkap atau tidak sesuai yang dilakukan oleh customer service. Ketika petugas customer service itu maksimalnya dia melayani pembukaan rekening seharinya 50 gitu ya. Kemudian pada bulan-bulan tahun ajaran baru dia harus melayani sampai dengan 100 form pembukaan rekening, bahkan lebih gitu ya. Ini jangan kemudian kita menilai bahwa petugas customer service tidak kompeten atau petugas customer service tidak eh, apa tidak hati-hati dalam menjalankan pembukaan rekening gitu. Bisa jadi root cause-nya bukan karena dia tidak paham. Bisa jadi root cause-nya bukan karena dia tidak hati-hati dalam menjalankan transaksi gitu. Bisa jadi karena manning analisis dia suatu cabang itu perlu dilakukan. Misalnya tadi petugas CS maksimal dia hanya mampu melakukan validasi pembukaan rekening 30 dalam satu hari. Tapi ketika di bulan-bulan tertentu dia harus melakukan validasi sampai 150 sampai 200 gitu kan. Maka root cause yang harusnya dijabarkan adalah mungkin kekurangan petugas CS di cabang gitu. Sehingga root cause-nya kita dapat kekurangan petugas CS dan saran yang bisa kita lakukan adalah penambahan people atau penambahan petugas CS di cabang tersebut gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya laporan hasil audit juga dibuat tepat waktu
ada batas waktu yang relevan dengan materi LHA sesuai dengan LHA yang ditetapkan. Seperti tadi yang saya sampaikan. Jadi laporan audit itu biasanya kami laporan audit selesai maksimal itu seminggu. Seminggu itu sudah selesai diauditi gitu ya, dan sudah disampaikan kepada unit kerja terkait. Jadi keluar dari unit kerja sudah mendapatkan komitmen dari unit kerja, perbaikan apa yang harus mereka lakukan, kemudian target penyelesaiannya juga kapan harus dilakukan gitu ya. Keluar dari cabang atau unit kerja tersebut sudah mendapatkan komitmen, sudah mendapatkan laporan hasil audit, kemudian maksimal 7 hari laporan hasil audit sudah disampaikan kepada unit kerja terkait gitu. Catatan-catatan yang didapat dari unit kerja hasil audit itu ya, objek audit itu bisa jadi tidak bisa diselesaikan oleh unit kerja tersebut. Bisa jadi hasil pemeriksaan harus diteruskan ke unit kerja terkait, misalnya terkait dengan penambahan orang. Terkait dengan penambahan orang, cabang sudah mengajukan permohonan, tapi kemudian karena ada kebijakan tidak ada boleh penambahan orang gitu ya, maka hasil pemeriksaan audit harus disampaikan ke unit kerja terkait yang membidangi human capital di kantor pusat. Kita sampaikan bahwa ada resiko kekurangan orang di suatu cabang sehingga dilakukan penambahan orang di cabang tersebut. Atau misalnya ada resiko kerusakan infrastruktur. Ketika risiko kerusakan infrastruktur di suatu cabang, kemudian cabang tersebut tidak punya kewenangan untuk melakukan pengadaan infrastruktur, maka hasil audit harus disampaikan kepada unit kerja yang bersangkutan, unit kerja procurement, untuk bisa melakukan pengadaan atau perbaikan di infrastruktur di unit kerja yang sudah kita audit gitu ya. Nah, kemudian laporan hasil audit juga harus dilakukan secara sistematis, dan yang ke-8, unit hasil audit harus ditandatangani oleh kepala unit kerja atau auditi. Seperti tadi yang saya sampaikan, hasil pemeriksaan audit, baik itu hasilnya operasional, baik itu hasilnya pembiayaan, baik itu nanti hasilnya terkait dengan pencatatan aspek syariah, itu harus sudah ditandatangani oleh kepala unit kerja sebelum tim audit meninggalkan unit kerja tersebut. Gitu. Kita minta komitmen dari unit kerja, kepala unit kerja dan timnya gitu ya, untuk berkomitmen melakukan perbaikan, untuk berkomitmen melakukan pemenuhan dokumen yang tidak lengkap gitu ya, dengan tenggang waktu yang sudah ditentukan gitu ya. Mungkin itu materi yang bisa saya sampaikan, Pak Arif dan Pak Sekis, rekan-rekan sekalian. Mungkin mohon maaf jika materi yang sudah saya sampaikan mungkin teman-teman juga pasti sudah mendapatkan sebelumnya gitu ya, dan lebih asik mungkin kita bentuknya diskusi yang seperti tadi saya sampaikan di awal. Mungkin itu dari saya, Pak Arif, Pak Seki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Bang Hashim ya atas materi dan sharingnya. Nah, mungkin kita langsung aja ya masuki sesi tanya jawab nih bagi teman-teman yang ingin bertanya langsung ke Bang Hashim. Dipersilahkan. Kalau nggak ada, saya dari dulu aja deh. Biar ngancing yang lain, Bang Hasim ya. Diskusi aja. Oke, siap Pak Seki. Oke, baik. Makasih atas pemaparan yang luar biasa ya dari Bang Hasim ya terkait dengan praktek dan mekanisme audit ya di BSI ya, kira-kira seperti itu. Diskusi aja Bang Hasim. Pertama adalah ingin mendapat sedikit penekanan gitu ya, dan
kepastian dari Bang Hasim terkait dengan yang ada di BSI. Pertama, SKI atau internal audit itu seperti apa ya posisinya dalam struktur bank syariah ya, terutama BSI gitu ya. Relasinya nanti dengan komite audit gitu ya, kemudian dengan komisaris dan juga dengan manajemen ya, direksi ke bawah ya, kira-kira seperti itu. Nah itu seperti apa tuh hubungan mereka dan koordinasinya, itu yang pertama. Yang kedua adalah dalam konteks audit syariah gitu ya, komunikasi ataupun relasi antara audit internal dengan DPS ya dalam hal ini itu sejauh mana gitu ya. Apakah pemeriksaan isu-isu syariah itu juga merupakan bagian dari ruang lingkupnya internal audit atau tidak gitu ya dalam proses auditnya di lapangan ya, kira-kira seperti itu gitu ya. Eh, yang itu ya, jadi hubungannya dengan DPS dan apakah isu-isu syariah itu juga merupakan ruang lingkupnya atau tidak. Terakhir tadi ada istilah ya, saya ingin dapat makna yang seperti apa di lapangannya. Tadi istilahnya ada istilahnya khasanah gitu ya, ruang khasanah gitu ya. Dan di dalam audit itu, terutama audit perbankan, ada istilahnya kas hasanah gitu ya, ada kas teller gitu ya, kemudian ada kas operasional, ada kas ATM dan segala macam. Nah itu kira-kira apa makna dari masing-masing gitu ya, dan seperti apa hubungannya antar kas tersebut, seperti itu. Itu dari Bang Hasim ya, sebagai pemicu bagi teman-teman yang lain untuk bisa bertanya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ya. Mungkin Bang Hasim boleh langsung direspon. Baik, terima kasih Pak Bang Sepki pertanyaannya. Yang pertama terkait dengan hubungan SKY dengan direksi dan komite ya, gitu ya, kira-kira seperti itu ya. Ya, Jadi, jadi gini, sebelumnya dapat saya informasikan sedikit gambaran umum gini ya, Pak Sepki dan rekan sekalian. Jadi dalam melakukan memastikan bahwa organisasi BSI itu sesuai dengan ketentuan baik secara regulator maupun secara internal gitu ya, seperti yang tadi saya sampaikan, memastikan bahwa organisasi ini sedang menuju tujuannya gitu ya, memastikan bahwa aktivitas yang sudah dijalankan oleh pegawai gitu ya, oleh stakeholder itu sesuai dengan visi misi dari BSI. Nah, untuk memastikan itu kita ada beberapa organ dalam memastikan atau mengawal aktivitas baik operasional maupun pembiayaan sejalan dengan visi misi dari Bank Syariah Indonesia. Pertama tadi ada Satuan SKY, Satuan Kerja Audit Internal ya. Itu adalah organisasi yang ada di kantor pusat. Secara organisasi dia di bawah, untuk saat ini di bawah SFVP. SFVP itu setingkat dengan direktorat gitu ya, SFVP audit gitu ya. Dia di bawah SFVP audit gitu ya, tapi dia juga SKY itu di bawah SFVP audit gitu ya, sehingga pelaporan kemudian koordinasinya nanti ke SVP audit gitu ya. Nanti SVP audit itu langsung ke direktur utama gitu. Nah, hubungan antara SKY dengan SVP audit itu garis komando gitu ya, garis komando, garis tegas gitu ya. Kemudian dengan komite audit gitu ya, itu garis koordinasi gitu. Begitu juga dengan
eh, Dewan Pengawas Syariah gitu. Jadi hasil pemeriksaan dari Sky seperti yang tadi saya sampaikan itu akan disampaikan ke eh, unit kerja terkait gitu ya, bisa itu ke Dewan Pengawas Syariah gitu ya, melalui ada unit kerjanya compliance syariah gitu ya. Kemudian hasil dari pemeriksaan Sky juga dilaporkan ke eh, SYPP audit gitu Pak Mas Serki gitu. Nah nanti hasil pemeriksaan Sky itu dilaporkan ke SYPP audit, kemudian aspek-aspek tertentu disampaikan ke compliance syariah yang nanti akan memberikan laporannya ke DPS Dewan Pengawas Syariah gitu. Tapi Dewan Pengawas Syariah juga secara komunikasi bisa berkomunikasi ke SPPP audit gitu ya, SPPP audit. Nah, itu dari kontrol yang ada di organ kantor pusat gitu ya. Nah, organ kantor pusat dia melakukan pemeriksaan ke unit kerja yang ada di jaringan, yang ada di wilayah, itu dilakukan secara periodik, baik secara tahunan, periodik waktu, maupun secara risk-based audit gitu ya. Nah, selain ada unit kerja internal audit yang memastikan bahwa aktivitas cabang atau aktivitas organisasi itu sejalan dengan visi misi dari perusahaan, ada juga yang namanya regional business control di area atau di region. Seperti saya, itu juga fungsinya hampir sama seperti Sky gitu, tapi saya tidak apa namanya memberikan laporan pemeriksaannya itu ke Sky ataupun ke direktur secara langsung, tapi saya ke pimpinan di wilayah gitu, pimpinan di wilayah. Jadi organ audit seperti audit yang ditempatkan di wilayah gitu ya, yang berkoordinasi dengan pimpinan wilayah gitu, itu ada yang namanya regional business control gitu. Itu juga sama memastikan bahwa organisasi di wilayah menjalankan aktivitasnya untuk sama-sama menuju visi misi perusahaan gitu. Itu ya Mas Septi. Itu untuk jawaban yang pertama mungkin ya. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua terkait dengan korelasi hasil audit dengan DPS juga tadi sepertinya udah udah menyinggung dari jawaban yang pertama ya, bahwa hasil audit dari internal audit dia akan ada beberapa aspek. Tadi kan ada aspek operasional, aspek pembiayaan, terus kemudian aspek syariah gitu ya. Kemudian nanti akan dituliskan ke eh, compliance syariah gitu ya. Ya. Namun namun untuk memastikan bahwa compliance syariah apa namanya compliance syariah di BSI itu lebih kuat, ada namanya compliance syariah. Dia compliance syariah itu langsung memberikan laporan kepada DPS gitu ya, yang dia fokus lakukan pemeriksaan terkait dengan aspek syariah gitu gitu. Dia akan melakukan pemeriksaan secara end-to-end proses, baik prakteknya maupun produknya, gitu. Jadi ada compliance syariah yang akan melakukan pemeriksaan mulai dari produknya, mulai dari kebijakannya, mulai kemudian sampai dengan implementasi di lapangan, gitu ya. Kemudian sampai dengan eh, teknis di lapangan seperti apa. Itu ada compliance syariah gitu Pak Setki gitu ya. Itu pertanyaan yang kedua ya. Nah, kemudian yang ketiga gini, Pak Setki mungkin memang ada baiknya teman-teman semester 7 itu eh, apa mulai bisa masuk ke dunia dunia lembaga keuangan ya. Karena nanti
implementasi terkait dengan dual control, dual custody, segregation of duty, kemudian review periodik ya, yang pasti teman-teman sudah pelajari itu gitu kan, itu nanti akan terlihat implementasinya di lapangan. Contohnya tadi tuh yang saya bilang hasanah. Hasanah itu adalah suatu ruangan, strong room, yang baik atasnya, bawahnya, dindingnya, itu semua ada lapisan besinya, kemudian ada pintu besinya, yang itu isinya adalah untuk menyimpan uang, gitu. Dan untuk masuk ke dalam pintu hasanah, untuk masuk ke dalam ruangan hasanah itu, ada pintu yang pintunya itu ada setidaknya ada 3 kunci. Ada 3 kunci kombinasi dan 1 kunci panjang, gitu. Itulah yang saya bilang tadi ruang hasanah, gitu. Nah, ruang hasanah itu isinya adalah uang-uang yang disimpan, penyimpanan uang dari suatu cabang, gitu ya. Nah, isinya uang itu dari mana aja? Isinya adalah uang-uang dari kas teller, gitu. Jadi ketika awal hari mau melakukan pelayanan, si teller itu kan dia butuh modal, maka dia akan mengambil uang itu dari uang khazanah, kemudian dijadikan modal bagi teller. Modal itu dalam artian ketika ada nasabah yang datang ke teller, kemudian teller itu eh, ada penarikan, penyetoran, penarikan, penyetoran. Nah, penarikan penyetoran yang dilakukan oleh teller, kemudian uang itu tersimpan oleh teller, itu yang disebut dengan saldo teller atau tadi kas teller, gitu, kas teller. Nah, pada akhir hari kas teller itu harus sudah diserahkan ke ruang hasanah melalui BOSM, gitu. Jadi akhir hari kas teller itu akan nihil, awal hari kas teller itu akan bersaldo dari hasanah, dan akhir hari dinihilkan atau dinolkan juga disetorkan ke ruang hasanah. Gitu Pak Syakir. Jadi kayak Semoga kas hasanah menjawab. itu dia gabungan iya. Jadi di bawahnya nanti kas ATM juga bagian dari kas hasanah atau gimana? Betul. Kas ATM sumbernya dari hasanah, tapi Hmm? sebenarnya gini, secara secara ini mulai gambarannya gini aja, gambarnya gini. Ketika awal hari itu si teller dia nggak akan punya uang, ya kan? Maka si teller itu akan mengambil uang dari hasanah, gitu. Berbeda dengan kas ATM, gitu. Kas ATM itu dia bisa bersaldo kapanpun, tapi sumber uangnya dari hasanah, gitu. Ketika mesin ATM itu kosong, dia akan ngambil dari hasanah, gitu. Sehingga saldo di hasanahnya itu, kalau di dalam neraca nanti saldo hasanahnya itu berkurang, tapi saldo ATM-nya itu bertambah, gitu. Nah, saldo ATM itu akan berkurang ketika ada pengambilan dari nasabah kan, gitu. Begitu seterusnya, ketika ada pengambilan dari nasabah dia akan berkurang saldo ATM-nya, dan ketika saldo ATM-nya sudah minimum, di si cabang itu akan mengambil dari hasanah untuk ditaruh di ATM, gitu sih Mas. Siap, siap. Silakan, Arif. Baik, terima kasih banyak Bang Hashim atas jawabannya. Terima kasih juga Pak Septi yang sudah memancing tadi. Ya, silahkan teman-teman yang masih penasaran boleh bertanya. Mungkin ini ya, sedikit saya tambahkan ya terkait dengan kontrol yang dilakukan di BSI ya. Jadi seperti tadi saya sampaikan, kontrol untuk memitigasi resiko itu kan ada 4 kontrol dasar ya. Tadi segregation of duty, kemudian dual control, dual custody, kemudian review periodik gitu ya. Nah, itu dilakukan oleh satu unit kerja, oleh cabang gitu. Tapi saat ini untuk meningkatkan kontrol terkait dengan pembiayaan,
terkait dengan penyimpanan barang jaminan gitu ya. BSI sudah menerapkan yang namanya sistem 3 pilar. 3 pilar. 3 pilar itu adalah pertama pilar operasional, kemudian pilar bisnis, kemudian pilar risk gitu. Jadi ketiga pilar ini adalah unit kerja yang terpisah tapi menjalankan satu transaksi yang sama gitu. Misalnya proses pencairan pembiayaan. Proses pencairan pembiayaan yang kita lihat, mungkin teman-teman lihat itu cukup datang ke cabang, kemudian cabang akan melakukan tanya jawab dengan calon nasabahnya, kemudian cabang juga akan melakukan persetujuan, kemudian dilakukan pencairan melalui cabang, nasabah akan mengambil uang di cabang gitu. Mungkin kelihatannya sederhana, hanya cabang yang melakukan hal itu. Tapi dalam proses persetujuan pencairan, persetujuan pembiayaan sampai dengan pencairan, itu melibatkan 3 unit kerja. Pertama unit kerja bisnis atau cabang. Cabang dia akan melakukan usulan, dia mencari nasabah, dia melakukan analisa gitu ya. Kemudian yang kedua melibatkan unit risk. Unit risk ketika si cabang merasa, oh ini nasabahnya cukup capable. Ingat 5C, kapasitas, kolateral, terus kondisi, terus kapital, karakter gitu ya. Menurut cabang 5C itu terpenuhi. Tapi oleh risk unit kerja dia melihat, oh menurut risk kondisi saat ini tidak bagus nih nasabah untuk kita biayai gitu. Misalnya kemarin ketika masa pandemi, unit bisnis dia karena diminta target pembiayaan harus tercapai, dia harus menyalurkan banyak uang gitu kan. Dia harus mencari banyak nasabah sebanyak-banyaknya supaya targetnya tercapai gitu. Tapi sebelum melakukan pencairan ada unit risk yang melihat, oh ini nasabahnya kira-kira kondisi saat ini dia akan mampu nggak untuk melakukan pembayaran. Misalnya sekarang ada nasabah, misalnya ada nasabah ternak ayam gitu. Ternak ayam menurut orang cabang itu bagus kita biayai. Tapi ketika unit risk bilang, oh jangan dulu, sekarang ada wabah terkait dengan wabah ayam, mending jangan dikasih lakukan pencairan pembiayaan dulu gitu. Itu unit risk yang akan ngasih pengamanan. Nah yang ketiga adalah unit operasional yang melakukan pencairan. Ketika bisnis itu sudah oke, kemudian unit risk juga sudah oke, maka yang terakhir adalah lakukan pencairan. Dia unit yang sebagai pintu keluarnya uang, pintu resiko bank itu terjadi ada di unit operasional. Apakah persyaratan-persyaratan pada saat akad pembiayaan itu sudah terpenuhi? Misalnya, ketika nasabah itu mengajukan pembiayaan diminta untuk melampirkan fotokopi KTP yang asli atau diminta untuk melampirkan dokumen izin operasional yang masih berlaku atau diminta untuk melampirkan akte pendirian yang masih berlaku gitu ya. Ketika unit risk dan unit bisnis itu sudah oke, tapi di operasional melihat oh dokumen itu belum ada pengesahan dari pengurus salah satu pengurus, belum ada dokumen NPWP yang masih aktif dari salah satu pengurus. Ketika unit operasional itu tidak memenuhi atau tidak sepakat dengan eh, dokumen yang ada, maka nggak akan ada pencairan gitu. Jadi saat ini BSI sudah menerapkan 3 pilar dalam proses pencairan, tidak lagi eh, cabang yang melakukan mencari nasabah, cabang yang memberikan persetujuan, kemudian cabang juga yang melakukan pencairan. Tidak lagi seperti itu, tapi sudah melibatkan 3 unit kerja. Fungsinya apa? Fungsinya untuk memitigasi sekarang kalau teman-teman lihat ya di berita ada yang tiba-tiba orang gitu datang ke bank merasa kok nama saya tiba-tiba ada pembiayaan di bank padahal saya nggak pernah ngajukan pembiayaan di bank gitu. Atau tiba-tiba loh kok jaminan
bapak saya tiba-tiba ada di bank dijaminkan, padahal bapak saya nggak pernah mengajukan pembiayaan di bank gitu. Atau tiba-tiba, loh mobil saya kok tiba-tiba diambil sama eh, apa namanya kolektor bank, padahal mobil saya nggak pernah dijadikan jaminan di bank. Nah, itu untuk mencegah itu semua, memastikan bahwa nasabah datang pada saat akad pembiayaan, nasabah pemilik jaminan itu setuju pada saat jaminannya itu dijadikan asetnya sebagai jaminan gitu ya. Terus kemudian benar bahwa nasabahnya yang datang itu adalah suami istri gitu ya. Itu dilakukan, dipastikan melalui 3 pilar itu, baru lakukan pencairan. Nah, itu untuk memitigasi hal-hal yang seperti itu. Ada pembiayaan topengan atau pembiayaan yang tidak pernah diterima oleh nasabahnya gitu ya. Nah, itu untuk memitigasi itu, makanya BSI saat ini sudah menggunakan sistem 3 pilar gitu. Itu mungkin tambahan saya. Baik, terima kasih banyak Bang Hashim. Ini ada pertanyaan yang masuk di saya, tapi saya juga ingin sekalian bertanya gitu, jadi saya membahasakan dengan bahasa saya. Bang, kita kan mengetahui ya kalau lembaga keuangan apalagi perbankan itu kan lembaga bisnis gitu, di mana dia juga lembaga intermediasi yang kita juga berbisnis gitu, di mana kita perlu istilahnya tuh perlu nasabah juga yang mengambil pembiayaan ke kita untuk juga kita dapat bagi hasilnya gitu. Nah, tapi di sisi lain perbankan ini kan banyak banyak juga lembaga keuangan sejenis yang juga turut memberikan pembiayaan, seperti sekarang nih lagi maraknya pinjol gitu. Nah, jadi tuh perilaku masyarakat itu sekarang kayak berpindah gitu, yang dulunya mungkin stigma di masyarakat yang kami teliti juga, orang lebih dominan untuk melakukan hal-hal yang simpel gitu, kayak pinjam online cuman butuh KTP gitu, nggak butuh apa-apa. Sementara kalau kita ngambil pembiayaan di perbankan, dengan persyaratan yang begitu rumit gitu, ditambah tadi memang juga tuntutan dari divisi-divisi internal audit dari lembaga perbankan syariah. Nah, pertanyaannya yang pertama adalah apakah ada Bang diskusi-diskusi antara misalkan unit-unit internal audit terhadap unit-unit pembiayaan di perbankan syariah? Gimana nih solusinya agar nasabah itu tetap tertarik, tetapi juga kontrol internal audit kita juga tetap berjalan dengan baik gitu. Nasabah juga tertarik gitu untuk melakukan syariah. Mungkin itu Bang. Ya, ya memang memang sekarang dengan munculnya pinjaman online gitu ya, pinjaman online, kemudian dengan munculnya kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh peminjaman online itu secara tidak langsung akan menjadi kompetitor bagi perbankan gitu ya, bagi perbankan. Tapi bagi kami di Bank Syariah Indonesia, kita punya market tersendiri ya. Kita punya market tersendiri yang eh, kita juga punya nasabah yang loyal terhadap aspek syariah gitu ya. Terlebih lagi ketika terjadi default pembayaran angsuran gitu ya. Kita tahu dengan pinjol, dengan kemudahan di awal gitu ya, ternyata menjerumuskan nasabah-nasabahnya yang ketika dia harus melakukan pengembalian ternyata dia ada ada musibah gitu, sehingga sehingga tidak bisa mengembalikan gitu ya. Yang akhirnya dari mulai penagihan dilakukan melalui jalur keluarga sampai juga penagihan dilakukan melalui jalur pertemanan gitu. Pinjol itu seperti itu gitu kan. Yang mungkin harus teman-teman ketahui juga. Pertama itu. Kedua, terkait dengan kemudahan, Bank Syariah Indonesia kita sudah banyak melakukan eh, apa namanya eh, migrasi dengan layanan digitalisasi gitu. Jadi kalau rekan-rekan sudah punya rekening Bank Syariah Indonesia, kemudian sudah mendownload
mobile banking Bank Syariah Indonesia, melalui mobile banking gitu, itu sudah juga memudahkan banyak fasilitas yang bisa teman-teman dapat. Misalnya untuk cicil emas gitu. Cicil emas tidak perlu datang ke cabang, cukup di rumah melalui mobile banking bisa menjadi nasabah cicil emas. Tabungan emas. Tabungan emas kalau teman-teman sekarang ini mau berinvestasi melalui tabungan emas, dengan melalui mobile banking juga bisa melalui mobile banking tabungan emas gitu ya. Kemudian untuk teman-teman yang sudah bekerja kemudian membutuhkan dana cepat juga ada pembiayaan melalui mitra guna mobile banking juga bisa bisa juga gitu. Jadi sekarang alhamdulillah BSI dengan teknologi yang sudah sudah berkembang gitu ya, kita ada channel-channel digital untuk memudahkan nasabah, baik nasabah existing ataupun nasabah yang baru bergabung untuk bisa menikmati fasilitas atau produk-produk yang ada di BSI. Itu sih, Mas Arief. Oke, baik Bang Hashim, terima kasih banyak. Kalau tadi Bang, apa istilahnya? Apakah ada diskusi gitu antara yang unit audit dengan unit-unit yang lain gitu untuk keringanan-keringanan mekanisme auditnya gitu, atau memang independen gitu? Ya, kalau terkait dengan ini ya, terkait dengan perkembangan teknologi dan perkembangan proses audit itu kita biasanya tim audit dilibatkan dalam proses pembuatan produk baru atau simplifikasi proses bisnis gitu. Itu tim audit biasa dilibatkan. Misalnya dulu ketika pembukaan rekening mengharuskan nasabah bawa KTP. Tim audit kita dulu memang seperti itu. Ketika pembukaan rekening memvalidasi bahwa nasabah itu benar adanya gitu ya, itu nasabah harus ada KTP dan KTP asli harus ditunjukkan gitu kan. Tapi ada satu channel yang tim bisnis bisa memastikan bahwa memvalidasi KTP nasabah itu lebih cepat dengan sistem langsung ke Dukcapil misalnya. Nasabah menyebutkan nomor KTP-nya, kemudian dicocokkan dengan sistem Dukcapil, ternyata validasinya sesuai gitu, itu cukup seperti itu bisa misalnya. Oh ya udah, kalau gitu menurut tim audit eh, resiko-resiko bisa termitigasi secara digital bisa dilakukan, ya silakan dilakukan secara digital gitu tanpa mengurangi aspek risiko yang mungkin terjadi gitu. Kemudian misalnya eh, ini cicil emas gitu. Cicil emas yang atau gadai emas misalnya. Gadai emas kita yang mengharuskan nasabah datang ke bank untuk lakukan perpanjangan misalnya. Kita punya produk gadai emas itu per 4 bulan gitu. Per 4 bulan, kemudian setelah 4 bulan nasabah harus datang ke bank untuk lakukan pelunasan ataupun untuk lakukan perpanjangan gitu. Tapi ketika memudahkan nasabah untuk tidak perlu datang ke bank ketika perpanjangan, kita berdiskusi kira-kira legalitas apa yang memungkinkan nasabah tidak perlu datang ke bank, tapi kita aman untuk melakukan perpanjangan. Misalnya, oh ya udah kita bikin dokumen pada saat akad pembiayaan juga menyebutkan bahwa nasabah sepakat untuk dilakukan pendebetan rekening dalam proses perpanjangan otomatis gadainya misalnya gitu. Nah, itu kan juga melibatkan tim audit untuk simplifikasi proses bisnis untuk
perkembangan produk-produk baru gitu. Seperti itu sih, Mas Arif. Masya Allah, baik. Terima kasih banyak Bang Hasim jawabannya. Kita kasih kesempatan terakhir ya. Ini udah ada yang japri saya. Kita langsung aja mungkin Kak Dwi bisa open mic-nya. Silakan untuk bertanya. Oke, baik. Terima kasih. Mohon maaf, Bang, izin bertanya, kapan kas yang ada di bank cabang itu disetorkan ke bank pusat? Kemudian untuk menyetorkannya itu apakah dalam bentuk kas atau bisa melalui transfer? Terima kasih. Mohon maaf, bisa diulang? Kurang jelas tadi. Oke, baik. Kapan kas yang ada di bank itu disetorkan ke bank pusat? Kemudian untuk menyetorkannya apakah dalam bentuk kas atau bisa melalui transfer? Iya, saya perjelas ya Bang pertanyaannya. Jadi mungkin bentuk laporan dari perusahaan anak ke perusahaan induk itu dari segi kasnya tuh seperti apa Bang? Gitu. Kalau di akuisisi apakah cukup anak memberikan laporan keuangannya saja atau juga harus menyetorkan kasnya gitu Bang? Kurang lebih pertanyaannya seperti itu. Ini dalam konteks antar cabang atau perusahaan induk ya maksudnya? Cabang maksudnya Mas, cabang. Jadi apakah cabang itu harus menyetorkan uang ke pusat? Kalau iya, apakah tunai atau transfer? Oh, cabang menyetorkan uang ke pusat, maksudnya dalam rangka apa? Eh, nggak tahu apakah memang pooling dana itu di masing-masing cabang atau pusat harus mempooling dana? Oh gitu, terkait dengan pooling dana ya, terkait dengan pooling dana. Jadi gini, memang sekarang BSI itu untuk meminimalisir resiko terkait tadi yang Pak Setki tanyakan terkait kas ATM, itu banyak sekarang ATM itu dikelola oleh vendor. Jadi cabang itu hanya fokus nanti akan melakukan pelayanan di kantor cabang aja gitu. Kenapa? Karena keberadaan mesin-mesin ATM itu kan banyak di luar cabang, out branch gitu ya, sehingga nanti pengelolaan terkait dengan uang, terus mesin gitu ya, itu diserahkan kepada vendor. Nah, terkait dengan itu, pemenuhan uang di dalam khasanah, pemenuhan uang di dalam mesin ATM itu dalam satu area kita tunjuk satu cabang sebagai cash pooling gitu. Jadi kita kontrol, BSI sudah mengontrol masing-masing cabang itu hanya boleh katakanlah dalam satu khasanah itu maksimal 1 miliar gitu. Masing-masing cabang itu hanya 1 miliar. Ketika akhir hari cabang itu lebih dari 1 miliar, maka kelebihannya itu akan terpooling ke satu cabang yang menjadi sentral kas gitu. Nah, apakah uang dan saldo yang terkirim semua uang dan saldonya itu dikirim ke sentral kas gitu. Jadi sentral kas itu dia saldonya di dalam khasanah itu bisa sampai 13 miliar atau 20 miliar tergantung sentral kas itu mengcover berapa cabang dan berapa mesin ATM gitu. Jadi uang dan saldonya itu berpindah ke cabang sentral kas untuk melayani pengisian mesin-mesin ATM, begitu juga untuk melayani jika ada salah satu cabang yang dananya katakanlah dia hanya ada 1 miliar, tapi kemudian ada nasabah yang akan melakukan penarikan 1 miliar gitu, sehingga cabang itu kan dalam kondisi short ya, istilahnya short, dia likuiditasnya itu minim, sehingga dia akan disuplai oleh cabang sentral kas untuk pemenuhan dananya dalam rangka penarikan nasabah yang besar tadi. Gitu. Bang Hasim, itu yang dilakukan hanya pindah catatan secara buku
atau fisik uang diserahkan ke cabang pooling tadi? Fisik uang dan pencatatan. Oh, fisiknya juga ya. Tapi Kenapa? kelebihannya aja ya, kelebihan dari dana standby di cabang masing-masing ya. Betul, betul, kelebihannya aja, kelebihannya aja. Gitu, karena itu nanti menyangkut ke biaya asuransi, gitu, kemudian infrastruktur dari cabang-cabang, gitu, karena saat ini kan seperti rekan-rekan teman-teman ketahui kan BSI itu gabungan dari 3 legacy ya, gitu, 3 legacy. Dan semangatnya salah satu legacy itu semangatnya kan dia menghadirkan layanan perbankan di setiap kecamatan ya, gitu. Nah, ternyata menghadirkan layanan perbankan di setiap kecamatan itu punya infrastruktur yang tidak terlalu besar untuk menyimpan dananya, gitu. Walaupun dia nasabahnya besar, tapi hasanahnya nggak cukup besar untuk menyimpan itu. Makanya dibentuklah central kas untuk menyimpan kelebihan dana itu. Gitu. Seperti itu, Mas Arif. Baik, Masya Allah, terima kasih banyak Bang Hashim ya atas jawaban-jawabannya. Tadi juga terima kasih kepada Pak Dwi yang sudah bertanya. Baik, sedikit mereview ya apa yang disampaikan oleh Bang Hashim tadi. Jadi ternyata audit di bank syariah itu tidak hanya pada lembaga keuangannya, tetapi juga pada organisasinya, kepada people-nya, dan juga pada produk-produknya, bahkan juga pada kebijakan-kebijakannya. Kemudian juga tadi dijelaskan beberapa fungsi audit internal, yaitu agar manajemen atau perbankan itu mematuhi peraturan-peraturan yang sudah dibuat oleh internal, kemudian juga untuk memastikan manajemen risiko yang berlangsung itu efektif, kemudian juga memastikan good corporate governance itu berjalan sesuai sebagaimana mestinya, kemudian juga untuk mengevaluasi tujuan-tujuan dari perbankan. Nah, kemudian tadi untuk metode review atau metode auditnya itu bisa secara langsung datang atau on-site, mengunjungi outlet, kemudian juga bisa dilakukan secara tidak langsung yang lebih kekinian, yang lebih modern, juga lebih fleksibel dengan sistem komputer dan dokumen lainnya. Kemudian juga ada berbagai objek review, tadi kayak misalkan bisa dilakukan pada masing-masing unit kerja, kemudian juga bisa dilakukan untuk per produk, kemudian juga atau aktivitas-aktivitas lainnya yang menguji berbagai variabel seperti variabel resiko dari portofolio, kemudian juga variabel kontrol, kemudian profil risiko dari operasionalnya. Nah, kemudian tadi juga dijelaskan ya berbagai macam teknik sampling, ada judgment sampling, kemudian snowball sampling, dan lain sebagainya. Nah, kemudian juga tadi ada jenis-jenis internal control ya, yang tadi dijelaskan ada 4, ada dual control, dual cost study, kemudian juga segregation of data, dan juga review periodik. Kemudian tadi juga ada berbagai macam pertanyaan yang tadi sudah dijelaskan dengan lugas. Insya Allah diskusi kita kurang lebih 1,5 jam ini dapat menambah khazanah kita, kemudian juga dapat menambah giroh kita untuk lebih mempelajari lebih dalam lagi terkait audit syariah khususnya di lembaga perbankan. Nah, mungkin terakhir kita berikan kesempatan kepada Bang Hashim untuk Maaf, Arif masih ke mute. Oh iya, mohon maaf saya kelempar ya tadi. Alhamdulillah, ya mungkin terakhir kita berikan kesempatan ya kepada Bang Bang Hashim untuk memberikan closing statement dan semangat nih untuk adik-adik di Stay Savvy. Mangga, Bang Hashim. Ya, terima kasih Mas Arif. Teman-teman semua, saya pesan ya, bersyukurlah jadi bagian dari Stay Savvy, karena semangat yang ditularkan oleh Pak Sepki, kemudian pimpinan-pimpinan dari
stay STB itu sangat dibutuhkan ya, apalagi eh, teman-teman jadikan kampus SEBI itu eh, ini ya sebagai wadah untuk mencoba sesuatu gitu ya. Artinya eh, ekspresikan atau apa ya, eh, manfaatkan status teman-teman sebagai mahasiswa dan di kampus yang memberikan kebebasan untuk teman-teman berorganisasi gitu ya, untuk bisa untuk aktif berorganisasi gitu ya. Karena nanti di dunia kerja selain eh, kepandaian dalam teori gitu ya, teman-teman juga nanti dituntut untuk bisa beradaptasi di dunia kerja gitu ya. Jadi dan satu lagi sebagai jurusan akuntansi bersama akuntansi, saya titip pesan tingkatkan rasa keingintahuan yang besar gitu ya. Karena eh, cara berpikir akuntansi itu ternyata memang dibutuhkan untuk kita mencari apa ya, ya meningkatkan knowledge ya, meningkatkan pengetahuan gitu ya. Ya mungkin itu aja dari saya Mas Arif. Baik, Masya Allah. Terima kasih banyak, Bang Azim. Pesannya yang tadi di ujung ya, tingkatkan rasa keingintahuan yang besar. Insya Allah ini jadi pesan untuk kita semua. Baik, selanjutnya ada penyerahan sertifikat dan sesi dokumentasi ya kepada kakak operator, boleh, dan kita akan foto bersama teman-teman yang belum open kamera, boleh di open kameranya, kita akan foto bersama. Bang Hasim, makasih banyak atas waktunya Oke, dan Pak kesediaannya untuk Septi. berbagi kepada teman-teman semua. Ya, mudah-mudahan berkah semua ilmunya dan sukses di sana Amin. ya. Terima kasih. Siap. Terima kasih Pak Baik, Septi, rekan-rekan semua. kita foto dulu ya Bang Hashim dan Pak Sepki. Oke, saya hitung. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Baik, terima kasih banyak kepada Bang Hazim dan juga yang sudah meluangkan waktunya, kemudian juga sudah memberikan insight kepada kita dan juga sharing kepada kami semua. Semoga ini menjadi bekal kami untuk meniti masa depan, insya Allah yang lebih baik. Terima kasih juga Pak Sepi yang sudah memberikan fasilitas kepada kami untuk belajar di pagi hari ini. Dan mohon maaf teman-teman atas segala kekurangan dan kesalahan dalam agenda ini. Saya selaku moderator undur diri dan saya kembalikan ke MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.